dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menekan, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Gemelli Weso. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya rindu menyampaikan satu pesan firman Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Sekali lagi saya ulangi, Mazmur pasal 25 ayat 14. Demikian kata firman Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, satu pola kerajaan sorga yang hari ini kita mau pelajari, yaitu bagaimana Tuhan bisa bergaul karib dengan kita. Bagaimana supaya hubungan kita bisa erat dengan Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan bisa intim dengan kita. Pola kerajaan sorga hanya satu, yaitu takut akan Dia. Nah, saudara-saudaraku, untuk menjadi pembanding dari pembacaan ini, Bapak Ibu bisa membuka firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 7. Dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina didikan. Jadi apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan artinya orang yang mau dididik langsung oleh Tuhan. Orang yang mau diajar oleh Tuhan supaya ia tidak menjadi bodoh. Diajar dalam hal apa? Dalam hal kebenaran, dalam hal kebaikan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak belajar takut akan Tuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang menolak didikan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang pintar, orang yang mau diajar oleh Tuhan langsung. Dan itulah arti yang sesungguhnya tentang takut akan Tuhan. Ada begitu banyak orang hari-hari ini menjadikan alasan-alasan dalam hidupnya untuk ia tidak mau dididik, untuk ia tidak mau diajari oleh Tuhan secara langsung. Nah, bagaimana supaya Tuhan bisa mengajarkan kita secara langsung? Tentu mudah sekali. Bapak Ibu bisa belajar dari setiap kegagalan yang Bapak Ibu alami. Bapak Ibu bisa belajar dari setiap perjalanan hidup yang kita lewati saat ini. Ada banyak hal yang Tuhan bisa ajarkan lewat kehidupan yang kita lewati, yang kita jalani saat ini. Nah, apa yang Tuhan ajarkan? Tuhan ajarkan cuma satu. Orang yang mau dididik, orang yang mau diajarkan oleh Tuhan secara langsung, lewat kehidupan yang nyata, lewat tantangan kehidupan yang kita alami, untuk menjadikan kita menjadi orang pintar, menjadi orang bijaksana, bukan menjadi orang yang bodoh.
Karena kita melihat hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sebetulnya hidupnya adalah bodoh. Ada orang yang mengakhiri hidupnya minum obat-obatan. Ada orang yang mengakhiri hidupnya dengan narkoba. Ada orang yang membangun sebuah pernikahan dengan biaya yang mahal, tapi pada akhirnya ia harus mengakhiri pernikahan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bukankah keputusan tindakan ini menunjukkan tentang satu kebodohan? Dan sesuatu kebodohan itu adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sedang melakukan yang namanya seks bebas. Mereka tahu bahwa seks itu hanya bisa dilakukan ketika mereka telah dipersatukan di dalam satu pernikahan yang kudus, dan mereka yang melakukan itu layaknya suami istri yang sah, bukan yang belum sah. Dan setiap tindakan-tindakan perbuatan ini, bukankah saudara-saudara ini menggambarkan, mengartikan suatu tindakan dan perbuatan yang bodoh? Dan itulah artinya ketidaktakut akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagaimana supaya kita bisa tidak dikatakan sebagai orang bodoh? Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang takut akan Tuhan? Belajarlah menerima segala didikan Tuhan. Belajarlah kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang kita miliki, lewat aplikasi Alkitab yang kita miliki di handphone kita. Supaya apa? Supaya kita diajarkan oleh Tuhan tentang sesuatu, yaitu tentang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, janjinya adalah janji-janji Tuhan akan diberitahukan kepada mereka yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan bergaul karib dengan pribadinya, dengan dirinya, dengan hidupnya. Supaya apa? Supaya lewat pergaulan yang karib dengan Tuhan, seperti Henokh, dia akan belajar banyak hal. Dia bisa belajar di hadirat Tuhan, dia bisa belajar di atas mimbar, dia bisa belajar di pelayanan, dia bisa belajar di lingkungan nyata atau di lingkungan sekitarnya, lingkungan di mana ia tinggal. Dia akan belajar tentang sesuatu, yaitu takut akan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadilah orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.